Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiaji, NIT 2019-3032 dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Prodi TMP 3B. Di sini saya akan mereview tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Ya, langsung saja saya mulai tentang lalu lintas kereta api. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang lalu lintas kereta api, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722. Langsung saja ke poinnya. Memutuskan atau menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang lalu lintas kereta api. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun di rangkaian, dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Blok tetap atau fixed blok adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Blok bergerak atau moving block adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya. Petugas pengendali perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dan melakukan pengendalian perjalanan kereta api secara langsung dan terpusat sesuai dengan wilayahnya. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umumnya. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. Di atas menteri ada, di bawah menteri ada direktur jenderal, adalah direktur jenderal yang tugas dan bertanggung jawabnya di bidang perkeretaapian, di mana menteri sebagai penerima laporan dan direktur jenderal yang jalankan semua aturan yang ada. Bab 2. Prinsip lalu lintas kereta api. Pasal 2. Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas petak blok tetap atau fixed blok atau petak blok bergerak atau moving block. Pasal 3. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan. Pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih, dikarenakan ditakutnya ada bentrokan atau ngadu apabila satu petak blok diisi dengan dua sarana. Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api atau kereta api untuk keperluan kerja seperti adanya kereta penolong kayak peralatan khusus.
Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan dalam hal terdapat gangguan operasi kereta api. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah ada perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 4, kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Dalam hal ini pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Kecepatan operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh melebihi kecepatan maksimum operasi kereta api. Pasal 5, pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan pertimbangan kecepatan operasi kereta api, jarak petak blok, fasilitas operasi, dan waktu perawatan prasarana. Dalam hal ini harus sangat ditekuni. Apabila tidak ditekuni maka sarana bisa rusak. Bab 3, Sistem Pengoperasian Kereta Api. Bagian ke-1, Pengaturan dan Pengendalian Perjalanan Kereta Api. Pasal 6, Pengaturan dan Pengendalian Perjalanan Kereta Api dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana seperti PPKA. Yang dimaksud adalah PPKA. Petugas pengendalian perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai GPK dan pengendalian perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 7, setiap pengaturan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 wajib direkam sehingga dapat mengetahui setiap kegiatan operasional kereta api. Hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada saat terjadi kecelakaan atau sebagai bukti apabila terjadinya kecelakaan. Pasal 8, petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturan dan pengendaliannya. Bagian kedua, Sistem Pengoperasian Sarana Kereta Api. Pasal 9, Pengaturan dan Pengendalian Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu, manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu, semi otomatis dengan masinis, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, atau otomatis tanpa awak sarana. Pasal 10, Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Pasal 11, Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem automatic train protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis yang ada di seperti di LRT atau di LRT bukan di Skytrain. Tugas masinis dalam pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabel, membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Pasal 12. Jadi pasal 11 itu berada di seperti di MRT. Pasal 12, Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf C yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO dan dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection System atau sistem keselamatan kereta api otomatis SKAO. Tugas masinis dalam pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Pasal 13 dalam pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf D yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO dan dilengkapi oleh Automatic Train Protection atau sistem keselamatan operasi otomatis atau SKKO. Dalam hal membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian atau secara otomatis. Pasal 14, Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO dan dilengkapi dengan
Sistem Automatic Transportation atau Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis atau SKKO tanpa keberadaan